Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2024 ini. Kali ini kita akan buat pendalaman soal ya di P3K Guru terbaru. Untuk teman-teman semua, mudah-mudahan yang menonton video ini semuanya bisa lulus dari P3K penuh waktu ya, dan ada kuota di daerahnya. Let's go, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, Anda adalah guru dalam sebuah sekolah yang memiliki banyak siswa dengan latar belakang budaya yang beragam. Sebagai bagian dari kurikulum, Anda diminta untuk mengajarkan topik yang sensitif secara budaya, seperti perbedaan nilai antar budaya. Saat memberikan pelajaran tentang topik ini, Anda melihat beberapa siswa menunjukkan ketidaknyamanan dan tidak sepenuhnya terlibat dalam diskusi kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Mencoba memahami perspektif budaya siswa tersebut dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. B. Melanjutkan pelajaran tanpa memperhatikan reaksi siswa. Ini langsung kita coret ya teman-teman ya, karena ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah. C. Mengabaikan ketidaknyamanan siswa karena topik tersebut penting untuk dipelajari. Mengabaikan ketidaknyamanan nih, berarti kalau mengabaikan ketidaknyamanan kita langsung coret aja karena ada kata-kata mengabaikan. Membicarakan secara langsung dengan siswa-siswa tersebut untuk memahami alasan dibalik ketidaknyamanan. Good, boleh kita checklist dengan yang option A. Meminta siswa untuk menghindari topik sensitif. Ini nggak akan kita bahas. Nah, ini yang akan kita bahas adalah yang A dan D. Mana yang akan kita pilih karena ini harus memiliki poin yang paling tinggi. A. Mencoba memahami perspektif budaya siswa. Di sini ada teman-teman pemberatnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang option D, membicarakan secara langsung dengan siswa-siswa tersebut untuk memahami alasan dibalik ketidaknyamanan mereka. Ini sudah dibahas di poin A, nih memahami perspektif tapi tidak ada penyelesaiannya, yaitu menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi option A ini adalah opsi yang paling kita pilih sebagai option yang terbaiknya. Langkah yang tepat adalah mencoba memahami perspektif budaya siswa-siswa tersebut dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, selama pelajaran salah satu siswa terlihat cemas dan tidak fokus. Setelah kelas selesai, Anda memutuskan untuk memanggilnya untuk berbicara. Siswa tersebut mengaku bahwa dia mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan merasa tertinggal. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? Apakah A. menyarankan siswa untuk belajar lebih giat agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik? B. Mengabaikan keluhan siswa dan mengatakan bahwa dia harus mencoba lebih keras. C. Menyediakan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk memberikan bantuan tambahan kepada siswa. D. Menyarankan siswa untuk mencari bantuan dari teman sekelasnya. Atau E. Membuat jadwal konseling dengan guru bimbingan dan konseling untuk membahas masalah siswa tersebut. Di sini bahasnya teman-teman semua. Selama pelajaran, salah satu siswa terlihat cemas dan tidak fokus. Ini adalah masalahnya. Oke, setelah kelas selesai, Anda memutuskan untuk memanggilnya untuk berbicara. Siswa tersebut mengaku bahwa dia mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan merasa tertinggal. Kalau kita hanya menyarankan siswa untuk belajar lebih giat, ini tidak akan menyelesaikan masalah ya teman-teman. Yang ini hanya saran ya. Jadi ini tidak langsung kepada fokus pada permasalahan yang ada. Apalagi kalau mengabaikan, kita nggak akan pilih. Menyediakan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk memberikan bantuan tambahan kepada siswa, boleh kita checklist dulu. Dia menyarankan siswa untuk mencari bantuan dari teman sekelasnya. Hanya menyarankan, jelas kita nggak akan kita pilih ya, karena ini adalah option yang mungkin option paling terakhir ya. Membuat jadwal konseling dengan guru bimbingan untuk membahas masalah siswa tersebut. Good, boleh. Yang akan kita pilih yang mana nih antara C dan E. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E. Membuat jadwal konseling dengan guru BK akan memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan profesional dalam mengatasi kesulitan belajar dan masalah yang mungkin dialaminya. Dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling, kita dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Di sini teman-teman semua bisa kita pilih option C sebenarnya. Jika option A itu tidak ada, atau option A ini bisa digantikan dengan kata-kata atau kalimat yang lain selain kepada tenaga profesional. Karena ini ada tenaga profesional, berarti kita membuat jadwal bersama guru BK tersebut untuk membahas masalah tersebut di siswa tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung kepada guru profesionalnya atau misalkan pada bidang yang memang menangani masalah siswa tersebut, jadi kita akan memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi option A ini adalah opsi yang akan kita pilih sebagai opsi yang paling tinggi nilainya atau yang paling
tepat di antara dari 4 option tersebut, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Anda adalah seorang guru yang memimpin sebuah proyek kelompok di kelas Anda. Salah satu anggota kelompok tidak menyelesaikan tugasnya yang berdampak negatif pada hasil keseluruhan proyek tersebut. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Apakah A. memberikan nilai yang rendah kepada seluruh kelompok karena salah satu anggotanya tidak menyelesaikan tugasnya? B. membiarkan siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya tanpa konsekuensi? C. mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok untuk mengetahui penyebab kelalaian tersebut dan mencari solusi bersama? D. memberikan tugas tambahan kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya sebagai hukuman? E. melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah. Ini nggak akan kita ini ya teman-teman, kita nggak akan kita pilih karena ini adalah membiarkan siswa yang tidak melakukan tugasnya tanpa konsekuensi. Ini nggak akan kita pilih option B. Di sini lihat lagi teman-teman, jika kita teman-teman menjadi seorang guru nih untuk memimpin sebuah proyek kan berarti berjenjang ya. Salah satu anggotanya tidak menyelesaikan tugasnya yang berdampak negatif pada keseluruhan proyek di kelompok tersebut. Bagaimana menanganinya? Apakah memberi nilai yang rendah kepada seluruh kelompok? Tidak, ini tidak akan asas berkeadilan ya. Yang C. mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok. Good, kita akan checklist. D. memberikan tugas tambahan kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya sebagai hukuman. Nggak akan kita pilih. E. melaporkan pun tidak akan kita pilih. Jadi option yang paling tunggal teman-teman itu adalah option C, mengadakan pertemuan dengan anggota kelompoknya. Langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok untuk memahami alasan dibalik kelalaian tersebut. Dengan berkomunikasi secara terbuka, guru dapat mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut dan mencari solusi bersama untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan atau yang akan datang. Jadi teman-teman semua, kita bisa curiga di dalam option yang memang dia agak panjang, tapi tidak seluruhnya option yang terbaik atau yang benar itu adalah yang panjang dan banyak kalimatnya ya. Tapi kita akan pilih option yang memang dia bisa memecahkan masalah tersebut tanpa ada konsekuensi lanjutan atau hukuman atau masalah yang lainnya, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal berikutnya. Saat memberikan tugas rumah kepada siswa, Anda menyadari bahwa beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut karena perbedaan tingkat pemahaman. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. memberikan jawaban lengkap kepada semua siswa agar mereka tidak merasa kesulitan. B. membiarkan siswa-siswa yang lebih pintar membantu siswa-siswa yang kesulitan. C. memberikan waktu tambahan kepada siswa yang kesulitan untuk menyelesaikan tugas. Option A dan option B ini nggak akan kita pilih ya teman-teman. Ini terlalu tidak sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam soal tersebut. Yang C boleh kita coba checklist dulu. D. memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang kesulitan, nggak akan kita pilih karena memang kesulitan bukan hanya yang mudahnya, tapi karena memang caranya dia belum paham. Yang E. menyediakan bantuan tambahan, good, atau penjelasan kepada siswa yang kesulitan. Jadi opsi yang paling tepat adalah option E teman-teman semua. Karena memberikan bantuan tambahan untuk penjelasan kepada siswa yang mengalami kesulitan adalah langkah yang efektif untuk membantu mereka memahami materi yang diajarkan. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan beberapa mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Makanya dari itu tidak akan kita pilih yang mendowngradekan kesulitan soal atau kualitas soalnya, tapi kita akan memberikan tambahan, dijelaskan lagi. Bisa jadi anak tersebut bukan karena susah atau tidak susahnya soal, tapi kan dia tidak memahami atau belum paham tentang penjelasan si guru tersebut, seperti itu. Jadi option E ini adalah opsi yang paling tepat daripada option C, karena option C ini memberikan waktu tambahan kepada siswa yang kesulitan untuk menyelesaikan tugas, hanya memberikan waktu tambahan. Nah, sebanyak apapun waktu tambahannya, kalau misalkan mereka belum ada penjelasan apapun atau bantuan apapun, jelas dia juga tidak akan bisa menyelesaikan soal tersebut, seperti itu. Jadi ada win-win solution yang lainnya yang memang dia lebih unggul daripada option yang lainnya, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal terakhir nih. Sebagai seorang guru, Anda telah merencanakan sebuah proyek kelompok untuk siswa Anda. Namun, salah satu siswa menunjukkan ketidakminatan dan enggan berpartisipasi dalam proyek tersebut. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. memarahi siswa tersebut di depan kelas agar dia merasa malu. Ini jelas nggak akan kita pilih ya. Ini perilaku yang tidak baik untuk dicontoh. B. membiarkan siswa tersebut tidak berpartisipasi. Ini yang akan kita pilih, membiarkan siswa tersebut tidak berpartisipasi.
C. Membuat pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mencari tahu penyebab ketidakminatannya. Good, kita boleh checklist. D. Meminta siswa tersebut untuk meninggalkan kelas jika tidak mau berpartisipasi. Ini ya teman-teman, terlalu keras ya, tidak menyelesaikan masalah. E. Melibatkan siswa tersebut dalam diskusi kelompok untuk mencari solusi bersama. Good. Option C dan E ini saling berdekatan. Kalau yang E itu melibatkan siswa tersebut dalam diskusi kelompok, sedangkan kalau yang C itu membuat pertemuan pribadi. Sedangkan di sini teman-teman semua, yang namanya proyek itu adalah tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E. Melibatkan siswa yang enggan berpartisipasi dalam diskusi kelompok merupakan cara yang efektif untuk memahami penyebab ketidakminatannya. Dengan berdialog secara terbuka, guru dapat mengetahui apakah ada masalah atau hambatan tertentu yang dialami siswa tersebut. Selain itu, melibatkan siswa dalam proses mencari solusi bersama-sama dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam kelompok. Jadi di dalam optionnya itu ada diskusi kelompok, karena di dalam soalnya pun permasalahan adalah proyek kelompok, jadi bukan proyek pribadi. Seperti itu. Oke, teman-teman semua pasti nanti akan mendapatkan soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita akan bongkar soal-soal seperti itu. Jangan lupa teman-teman semua untuk di-subscribe ya, like dan bagikan ke teman guru yang lainnya sebagai pejuang P3K tahun 2024 ini. Saya doakan semua yang menonton, yang membagikan, yang subscribe, yang like, semuanya bisa lulus jadi ASN P3K penuh waktu di 2024 ini. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Dadah.